dia datang dalam kemuliaan. Perhatikan kata-kata Henry. Yesus yang sama akan datang kembali secara pribadi dengan berpakaian tubuh yang mulia. Yesus yang sama yang pernah datang sekali dalam kehinaan untuk dihakimi, akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi. Saudara-saudara, bagaimana kita melihat gambaran kemuliaan di dalam peristiwa ini? Pada waktu Yesus naik ke surga, ada satu pernyataan penting di sana, bahwa awan menutupnya. Perhatikan kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutup dari pandangan mereka. Ini bukan hanya sekedar berbicara suatu keterangan bahwa ada awan pada waktu dia naik ke surga, awan menutupi dia. Bukan. Kita harus mengerti ini dalam bahasa perjanjian lama. Di mana di dalam bahasa perjanjian lama, seringkali awan itu berhubungan dengan kemuliaan. Coba saya beri contoh. Keluaran 40, 3, 4, 3, 5. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah itu. Berarti ada awan, kemuliaan Tuhan hadir. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Bilangan 16 ayat 42. Ketika umat berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan muka ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. 2 Tawarik 5. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya, menyanyikan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap alat musik, sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi begitu mereka menyanyi, tiba-tiba ada awan. Maka bagian ibadah merancang pada waktu kita menyanyi, ada awan asap keluar dari kiri kanan. Jadi awan itu bicara soal kemuliaan. Dan kalau begitu, waktu Yesus naik ke surga, lalu dia mulai awan datang menutupi dia. Artinya dia naik ke surga dalam kemuliaan. Yesus yang sama ini, dia datang dengan cara yang sama. Maksudnya, kalau dia naik dalam kemuliaan, dia datang juga dalam kemuliaan. Dia naik ada awan. Bagaimana dengan dia datang? Matius 24 ayat yang ke-30. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Markus 13 ayat 26. Anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bahkan kita boleh berkata bahwa kemuliaan pada saat kedatangan dia yang kedua melampaui kemuliaan saat dia naik. Karena pemuliaan Kristus dimulai saat kebangkitan, saat naik ke surga. Tapi kemuliaan Kristus itu menjadi penuh pada saat dia sudah ada di surga. Sehingga waktu dia datang itu, dia datang dengan seluruh kemuliaannya. Dia datang didahului dengan seruan penghulu malaikat dan bunyi sangkakala. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Sangkakala berbunyi. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Luar biasa. Saya bilang lebih kemuliaannya. Kenapa? Karena waktu naik ke surga tidak ada sangkakala. Kemuliaan mulia, ya. Tapi tidak ada sangkakala. Pada waktu dia naik ke surga, malaikat tidak menyertai dia. Malaikat hanya memberi peringatan kepada para murid. Tapi waktu dia datang kembali kedua, 2 Tesalonika 1 ayat 7. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa, dalam api yang bernyala-nyala. Kalau dia pergi ke surga, waktu naik disambut oleh penghuni surga. Pada waktu dia datang kembali kedua, akan disambut oleh umatnya. 2 Tesalonika 1 ayat 10. Apabila ia datang pada hari itu, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya. Wow,
Betapa mulianya. Ini kontras antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Datang pertama di dalam kehinaan, kemiskinan, tidak ada yang menyambut selain para gembala dan para majus. Lahir dalam palungan tempat makan binatang, dikejar-kejar seperti penjahat, mau dibunuh oleh Herodes. Dia tidak punya tempat meletakkan kepala, ditolak di kampungnya sendiri, diusir, dihina, diludahi, disiksa, dan akhirnya bahkan mati di kayu salib. Tapi semua berlalu dan diganti dengan kemuliaan yang tiada taranya. Rosmain bilang, pada kedatangannya yang pertama, Tuhan kita berada dalam keadaan lemah dan tidak dikenal orang, seolah-olah tidak mempunyai dampak sama sekali atas sejarah manusia. Sebaliknya kedatangan yang kedua akan nyata di seluruh alam semesta. Dia datang dengan awan-awan di langit. Awan-awan menandakan kemuliaan Allah serta menyatakan kehadirannya di antara umatnya. Dalam pengertian ini, kedatangan Tuhan kembali merupakan babak terakhir dari penyingkapan kehadiran Allah. Penyataan yang tersempurna dari Allah Tritunggal di dalam kemuliaannya. Erikson, berbagai gambaran mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua menunjukkan sifatnya yang penuh kemuliaan. Suatu kontras yang sangat tajam dengan keadaan rendah dan hina pada kedatangan yang pertama. Kedatangan yang pertama merupakan tahap pertama penghinaan Kristus. Sedangkan kedatangan yang kedua merupakan puncak dari pemuliaannya. Dia akan datang dengan awan-awan, dengan seluruh kekuasaan dan kemuliaan. Dia akan disertai bala malaikat dan dimaklumkan oleh penghulu malaikat. Dia akan duduk di atas tahta kemuliaan untuk menghakimi semua bangsa. Ironisnya ialah bahwa dia yang dihakimi pada akhir hidupnya di bumi akan kembali untuk menghakimi semua orang pada kedatangan yang kedua. Jelas dia datang kembali dalam segala kemuliaannya. Yesus yang naik ke surga datang kembali. Tapi dia datang dengan cara yang sama. Secara pribadi, secara fisik dan terlihat, dan penuh dengan kemuliaan. Maka waktu kita merayakan dan memperingati kenaikan Kristus ke surga, mata kita harus juga terarah kepada ujung zaman ini. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan. Dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4. Sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini. Kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara
berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.